Dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah saat tingkat output atau penggunaan aktivitasnya berubah. Sehubungan dengan perubahan output, biaya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Selanjutnya ukuran output dan kisaran relevan. Suatu biaya termasuk biaya tetap dan biaya variabel harus sesuai dengan berapa ukuran output atau pemicunya. Berikutnya, kisaran relevan. Kisaran relevan adalah kisaran output yang mengasumsikan bahwa hubungan biaya valid untuk kegiatan operasi normal perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkat output bertambah atau berkurang. Pada umumnya biaya tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya tetap diskresi, dan yang kedua, biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap diskresi. Biaya tetap diskresi adalah biaya tetap yang dapat diubah atau lebih mudah dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Berikutnya, biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap berkomitmen adalah biaya-biaya yang melibatkan kontrak jangka panjang. Oke. Biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya berubah-ubah berbanding lurus terhadap perubahan nilai outputnya dalam kisaran relevan. Biaya variabel ini merupakan biaya yang bersifat jangka panjang. Mengapa? Karena jumlahnya yang tidak tetap dan juga bergantung kepada nilai output yang diproduksi. Oleh karena itu, maka apabila biaya variabel itu naik, maka harga output pun naik. Begitupun apabila output turun, maka biaya variabel itu turun. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bahan penjualan, dan biaya listrik. Adapun berbagai macam lagi biaya output itu. Biaya variabel juga dapat ditulis dalam persamaan linear. Total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah output. Next, biaya semi variabel atau biaya campuran adalah biaya yang terdiri dari 2, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah. Biaya semi variabel ini ditulis dalam persamaan linear, yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dengan total biaya tetap. Contoh biaya campuran atau biaya semi variabel ini adalah ketika agen penjualan sering dibayar gaji yang ditambah dengan komisi penjualan atau bonus penjualan. Jadi, itu termasuk biaya variabel dan juga biaya tetap. Biaya variabelnya dari mana? Biaya variabelnya itu dari komisi penjualan atau bonus penjualannya, karena dia berubah-ubah. Sehingga biaya tetapnya itu adalah gaji setiap bulannya. Meskipun biaya yang benar-benar merupakan biaya variabel dan biaya tetap mudah untuk ditangani, namun ada banyak biaya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori biaya tersebut. Jadi ada banyak biaya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya tetap maupun biaya variabel. Tidak jarang, biaya merupakan penggabungan dari biaya tetap dan biaya variabel, atau biasa disebut dengan biaya campuran. Atau biaya memiliki komponen tetap yang mengalami kenaikan pada interval tertentu, atau bisa disebut juga dengan biaya bertahap. Selanjutnya adalah biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen baik biaya tetap maupun biaya variabel. Contoh dari biaya campuran adalah pegawai bagian penjualan atau bisa kita sebut dengan sales.
Sales menerima gaji setiap bulannya dan komisi penjualan. Gaji yang diterima oleh sales setiap bulannya dikategorikan sebagai biaya tetap. Sedangkan komisi penjualan yang didapatkan berdasarkan banyaknya produk yang dijual itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Selanjutnya adalah biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tidak berkelanjutan. Biaya bertahap memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu. Kemudian melompat ke tingkat biaya yang lebih tinggi atau bertahap di beberapa titik, di mana biaya ini tetap sama pada kisaran output yang sama. Lebarnya tahapan menunjukkan kisaran output yang merupakan jumlah tertentu dari sumber yang diterapkan. Pentingnya pemisahan biaya. Pemisahan biaya di sini adalah pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Untuk merencanakan, menganalisis, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda, maka biaya variabel dan biaya tetap harus dipisahkan. Biaya-biaya yang seluruhnya tetap atau seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang diantisipasi harus diidentifikasi, serta komponen tetap dan komponen variabel dari biaya semi variabel harus diestimasikan. Pemisahan biaya diperlukan untuk tujuan-tujuan. Yang pertama, untuk perhitungan tarif overhead, predeterminasi dan analisis varians. Yang kedua, untuk perhitungan anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan margin kontribusi. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan analisis biaya komparatif. Yang keenam, untuk menganalisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya dalam jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Yang kedelapan, analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Oke, yang pertama metode high-low atau metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode ini adalah metode yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel pada periode tertentu dengan mendasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dan titik terendah. Metode ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari metode ini ialah sangat sederhana sehingga mudah dihitung dan mudah dipakai. Sedangkan kelemahannya ialah kurang teliti dan cermat, karena hanya didasarkan pada dua tingkatan ekstrim, yaitu yang tertinggi dan yang terendah. Perbedaan kedua titik tersebut disebabkan karena adanya perubahan kapasitas dan besarnya biaya tarif variabel satuan, sehingga persamaan Y sama dengan A plus BX dapat ditentukan. Adapun langkah-langkah untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu mencari biaya variabel satuan atau B. Dalam mencari biaya variabel satuan atau B, kita dapat menggunakan persamaan B kali XT kurang XR sama dengan YT kurang YR. Di mana YT adalah total biaya pada titik tertinggi dan YR biaya pada titik terendah. Sedangkan XT adalah kapasitas tertinggi dan XR kapasitas terendah. Oke, selanjutnya kita menentukan besarnya total biaya tetap atau A. Total biaya tetap dapat dihitung dari biaya pada titik tertinggi dan titik terendah dengan menggunakan rumus. Apabila kita menggunakan pada titik tertinggi, kita menggunakan rumus A sama dengan YT kurang BXT. Sedangkan apabila kita menggunakan titik terendah, kita menggunakan rumus A sama dengan YR kurang BXR. Nah, setelah B dan A kita ketahui, kita dapat menentukan anggaran fleksibelnya, yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Oke, sekarang metode yang kedua, yaitu metode scatter graph. Metode scatter graph adalah metode yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya pada setiap bulan ke dalam sebuah grafik, lalu ditarik garis lurus dari titik-titik biaya tersebut. Metode ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari metode ini dibanding metode high-low, metode ini lebih teliti karena setiap bulan biayanya telah diperhitungkan.
Sedangkan kelemahan dari metode ini ialah kurang ilmiah, karena penarikan garisnya dapat berbeda antara orang satu dengan orang lain, atau orang tertentu namun waktunya berbeda. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan grafik dengan menggunakan metode ini. Yang pertama, membuat dena atau grafik garis tegak lurus dengan sumbu Y menunjukkan besarnya tingkat biaya, sedangkan sumbu X menunjukkan besarnya tingkat kapasitas atau kegiatan. Lalu setelah itu kita masukkan biaya setiap bulan, sesuai dengan besarnya biaya dan tingkat kapasitas atau kegiatan. Lalu tarik garis lurus dari titik-titik tersebut sehingga memotong sumbu Y. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode kuadrat terkecil adalah cara statistika untuk menemukan garis regresi yang paling tepat melalui sekumpulan titik data. Salah satu keunggulan dari metode kuadrat terkecil adalah bahwa untuk sekumpulan data tertentu, metode kuadrat terkecil akan selalu menghasilkan persamaan biaya yang sama. Pada dasarnya, garis regresi yang paling sesuai adalah garis dengan titik-titik data yang lebih dekat ke garis dibandingkan dengan garis-garis lainnya. Perbandingan antar metode. Mengetahui bagaimana biaya berubah terkait dengan perubahan dalam output adalah hal yang sama bagi perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Setiap metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel akan membantu para manajer dalam memahami perilaku biaya sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang baik.